Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sahabat Rasulullah SAW dan pahlawan di perang Uhud, tetapi justru dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Uhud, nama Rasulullah SAW berkata bahwa dia adalah ahli neraka. Siapakah dia dan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah SAW menjulukinya sebagai ahli neraka? Di perang Uhud dan di tengah pasukan Muslim adalah seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan. Beliau bernama Khutsman. Pada awalnya Khutsman tidak mau ikut bersama rombongan pasukan Muslim karena ia sakit hati atas ucapan Rasulullah SAW bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah Khutsman diam saja di rumah saat kaum muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya setelah keberangkatan kaum muslim, beberapa perempuan Bani Ja'far menemuinya lalu mencela dan mengancamnya. "Hai Khutsman, orang lain keluar untuk berperang sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kamu tidak malu? Mestinya kau merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi menghindari mereka, namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kamu keluar untuk pergi berperang sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan diketahui oleh perempuan, harga diri Khutsman terbangkitkan disertai rasa marah karena para perempuan itu terus mengejarnya. Khutsman bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah SAW dan pasukan Muslim. Tiba di perkemahan kaum Muslim ketika Rasulullah SAW sedang merapikan barisan. Khutsman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, Khutsman termasuk di antara barisan Muslim yang pertama melemparkan tombak. Khutsman memang dikenal mahir melemparkan tombak sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan, bagaikan lontaran anak panah. Khutsman bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunus pedangnya lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka keberanian dan kesungguhan Khutsman dalam berperang benar-benar membuat takjub, sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslim. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Musafi bin Abi Talha. Namun lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk pasukan muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Asyim bin Sabit bin Abi al-Akhlaq itu melukai tubuh Musafi hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Musafi tidak lagi sanggup berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya yaitu Al-Haris bin Talhah. Namun lagi-lagi Asyim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Musafi dan Al-Haris yaitu Kilab bin Abi Talhah, yang akhirnya tewas dibunuh oleh Khutsman. Ketika itulah kaum muslimin semakin merasa takjub. Mereka memuji-muji Khutsman sambil bertanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini jadi ahli neraka? Surah bin Hamim mengambil dan membawa panji kaum musyrik, lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslim, hanya untuk menyongsong kematiannya. Ia mati terbunuh ditebas pedang seorang muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Sawab, budak milik keluarga Abdar. Khutsman menghadang dan menyergapnya, lalu membabat tangan kanannya. Sawab memegang panji dengan tangan kirinya. Khutsman terus mendesak, lalu membabat tangan kirinya hingga Sawab memeluk panji Quraisy itu dengan dua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Sawab berteriak, "Wahai Bani Abdurdar, apakah kalian akan menyerah?" Khutsman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Sawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya begitu tajam dan cepat, menembus tubuh Sawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Talhah yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik.
Utsman terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya. Telinganya masih terngiang-ngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya. Kau tak ubahnya seperti perempuan, kaumu pergi berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah. Darahnya bergejolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, lelaki pemberani dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak kaum Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan musyrik dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Suatu kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya. Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasakan kemenangannya telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Utsman masih terus menyerang kaum Quraisy. Pedang Utsman patah setelah ia berperang cukup lama sehingga ia berteriak kematian lebih baik daripada kabur di medan perang. Singkat cerita, dengan kuatnya Utsman dalam berperang, ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka di saat berperang. Namun di saat seorang sahabat mengucapkan selamat kepada Utsman yang akan mendapatkan kesahitan dalam berperang, justru jawaban Utsman sangat bertolak belakang. Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tapi aku berperang semata-mata demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang aku menghadapinya, kata Utsman. Suara Utsman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah hingga wajahnya terlihat pucat. Dan sebab menahan rasa sakit yang hebat, karena merasa tak tahan lagi, akhirnya Utsman mengambil sepedang anak panah, lalu menusukkan ke badannya sendiri dengan anak panah itu. Lalu ia pun mati karena bunuh diri. Jadi benarlah ucapan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Utsman, bahwa ia adalah ahli neraka. Dan inilah sedikit kisah tentang Utsman, salah seorang yang bertarung di medan perang namun dia tidak mendapatkan pahala dan bahkan dia menjadi ahli neraka karena kesalahannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kisah Utsman ini, yaitu pentingnya dalam menjaga niat dalam melakukan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.